Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, doa apa untuk anak yang selalu merasa pendapatnya benar? Karena menurut dia benar, tapi tidak bisa menerima pendapat orang tua, padahal untuk kebaikan juga. Ya Bu, tidak ada doa khusus. Ibu doakan saja yang baik-baik untuk anak ibu, ya. Nah, untuk kita sebagai anak, nih teman-teman, kita sebagai anak, ya, kita ini jangan jadi orang yang apa istilahnya seolah-olah kita tahu segalanya. Karena di dalam Al-Quran dikatakan sikap kita kepada orang tua adalah wahfid lahuma janahadzuli minar rahmah wa kullahuma qaulan karima, ya. Kita harus perlakukan orang tua kita dengan santun dan kita harus bicara baik-baik. Kebayang nggak sekiranya orang tua kita salah saja? Sekiranya orang tua kita salah. Anda lihat itu di surat Luqman. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun. Ayat 13 atau 14 Anda lihat. Kalau orang tuamu itu mengajak kepada keburukan, kepada syirik, fala tuti'huma, kamu jangan taat. Tapi walaupun kita tidak taat, wasahibhuma fid dunya ma'rufa, perlakukan orang tuamu secara santun. Kebayang gak sama Anda? Orang tua ini salah, mengajak kepada kemusyrikan. Tapi ketika kita menolak, kita harus menggunakan kalimat-kalimat yang santun. Harus wasahibhuma fid dunya ma'rufa, perlakukan orang tuamu dengan baik. Memang boleh jadi ada anak yang kalau berdebat dengan orang tua gini, mama tahu apa? Nah gitu. Dan memang anaknya boleh jadi sarjana, ya, bahkan sudah S3, sudah doktor gitu. Mama tahu apa? Wih, itulah salah satu bentuk kedurhakaan anak kepada orang tua. Walaupun memang orang tua kita misalnya pendidikannya rendah, lebih tinggi dari kita, wawasannya sempit, jauh lah dengan kita. Tapi kita dengerin, ya. Nah, kalaupun kita mau ngasih penjelasan sama orang tua, ya lakukan dengan santun. Mama, ini mah ya, gitu. Jadi Anda boleh ngasih masukan ke orang tua. Ini ada memang akhir-akhir ini kan ciri-ciri tanda-tanda kiamat itu kata Nabi, idza waladatil amatu rabbaha, apabila budak sudah melahirkan tuannya. Jadi si orang tua itu jadi budak bagi anaknya. Jadi budak bagi anaknya. Maksudnya apa? Nggak ada santunnya, nggak ada hormatnya, nggak ada lembutnya. Nah, itu merupakan ujian yang tidak kecil bagi orang tua. Memang di dalam Al-Quran dikatakan innama amwalukum wa auladukum fitnah. Boleh jadi harta dan anakmu itu ujian. Jadi kita diuji dengan kekurangan harta atau diuji dengan anak yang ngomongnya itu nyelekit. Anak yang perangainya itu kasar sama orang tua. Anak yang kalau bicara mereka itu menghinakan orang tua. Itulah yang disebut innama amwalukum wa auladukum fitnah. Anak itu jadi batu ujian. Nah, pertanyaan ibu, ada nggak doa khusus Ustadz? Sebenarnya tidak ada doa khusus, ya. Kalau yang jadi gini, doa yang ada di Quran dan hadis itu doanya mencakup semuanya. Robbi habli minas solihin, ya Allah beri hamba keturunan soleh. Anak ibu kalau soleh nggak akan kayak begitu, ya. Makanya ibu doakan supaya dia soleh. Robbi habli minas solihin, gitu, ya. Atau Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah berikan kepada kami jodoh dan anak yang jadi penyejuk hati. Berarti kan ibu tidak sejuk dengan cara bicara anak. Doakan Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Al-Furqan ayat 74. Atau Robbi habli minas sholihin. Ya Allah beri hamba keturunan yang soleh. Bapak Ibu bersyukurlah kalau Bapak Ibu punya anak yang santun, ya.
Kalaupun berbeda faham, dia lebih banyak mendengarkan Anda. Kudu bersyukur. Karena ada akhir-akhir ini anak yang memang kalau ngomong sama orang tua tuh, pokoknya menyelekit aja. Sampai pernah ada seorang jamaah, dia berbisik ke saya, Pak Am, gimana ya, ada anak saya teh rajin tahajud atau Pak Am, saya teh punya 3 anak. Dari 3 anak saya ini, anak yang bungsu ini tahajudnya rajin, saum Senin Kamisnya rajin, baca Qur'annya rajin. Tapi Pak Am, ya Allah, dia tuh kalau ngomong sama saya ya, kalau kakak-kakaknya yang ibadahnya biasa-biasa, itu santun gitu. Walaupun dia tak sependapat dengan saya, ngomongnya teh enak. Ya Allah Ustadz, ini anak saya yang paling ahli ibadah. Kalau udah ngomong Ustadz, nah hati-hati lah. Orang kayak gini belum tentu masuk surga. Boro-boro ke ibu, ke orang lain banyak ngomong nyakitin saja, kata Nabi, dia min ahli nar. Makanya kita kudu berdoa, ya Allah beri hamba keturunan soleh, bukan keturunan ahli ibadah. Da orang ahli ibadah, ari lisannya menyakitkan. Coba Anda lihat dalam hadis Sahih Bukhari. Sahih Bukhari itu ada seorang sahabat cerita, ya Rasulullah, ada orang yaqumu bil lail, dia itu kalau malam dia tahajud. Yasumu bin nahar, dia itu kalau siang berpuasa. Pokoknya siangnya saum, malamnya tahajud. Tapi ya Rasul, tu'dzi jironahu, itu lisannya itu tajam sekali, beracun ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Hiya min ahlin nar, dia penghuni neraka. Itu sebabnya kita berjuanglah untuk menjaga lisan kita, apalagi kepada orang tua. Walaupun orang tua kita pendidikannya jauh lebih rendah, ilmunya lebih sedikit, santun saja. Dengar ya, begitu. Pikirkan. Boleh jadi orang tua tidak pahamlah teori-teori, ya udah dengerin aja. Kalau setuju ambil, kalau enggak ya, kalau memang perlu diluruskan, orang tua tuh luruskan. Kalau misalnya takut menyakitkan, ya selama itu tidak ada kaitan dengan masalah akidah, ya biarkan aja sesuai dengan keyakinannya. Begitu. Jadi teman-teman sekalian, itu yang harus kita perhatikan, sikap kita terhadap orang tua. Nah, kita sebagai orang tua kalau punya anak yang susah gitu, kalau diajak ngomong tuh, pokoknya dia merasa paling benar. Nah, ya udah ibu doakan saja. Ada doa khusus? Nggak ada. Robbi habli minas solihin, ya Allah beri hamba anak-anak yang soleh. Atau qurrata a'yun, ya Allah beri hamba anak-anak yang jadi penyejuk hati. Itu aja. Nabi Allah sudah memberikan kok doa terbaik. Kenapa kita harus cari lagi doa-doa lain? Ya sudah, ambil dari surat Al-Furqan ayat 74 itu. Itu sudah mencukupi, ya. Wallahu a'lam bissawab.